Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Daniel Para, NIM 1900465 akan membawakan tema physical security atau keamanan fisik. Oke, langsung saja. Ya, langsung saja. Pengertiannya, keamanan fisik adalah perlindungan staf, perangkat keras, program, jaringan, dan data dari kondisi serta kejadian yang dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi organisasi dari ancaman nyata atau kecelakaan, seperti staf, aset penting, sistem termasuk kebakaran, bencana alam, pencurian, vandalisme, dan terorisme. Apakah keamanan jaringan itu penting? Yap, sangat penting ya. Mencegah kehilangan atau pencurian fasilitas, informasi atau data yang rahasia dan sensitif secara fisik. Contohnya laptop, hard disk atau hard drive ya, pemasangan keylogger dan lain-lain. Komponen-komponen keamanan fisik. Yang pertama, penghalang ditempatkan pada lokasi yang berpotensi menjadi titik serangan atau muncul bencana alam. Contohnya kunci ganda, pagar tabung, pemadam api, sistem penyemprot air. Yang kedua, sistem pemantauan dan pemberitahuan. Contohnya lampu, sensor panas, detektor asap, detektor penyusupan fisik, alarm, dan kamera. Yang ketiga, metode pengamanan digunakan untuk menemukan penyerang sebelum pencurian atau perusakan terjadi lebih lanjut dan pemulihan kembali situasi dari kecelakaan, kebakaran, dan bencana alam. Selanjutnya, contoh serangan keamanan fisik. Yang pertama, pemasangan malware seperti keylogger, virus, trojan, backdoor, dan rootkit. Yang kedua, identifikasi dan pencurian informasi, validasi atau autentikasi pribadi, contohnya kata sandi dan tanda pengenal. Yang ketiga, koneksi fisik ke jaringan kabel untuk menangkap lalu lintas. Yang keempat, akses ke dalam sistem komputer seperti memanen data, merengkah kata sandi. Yang kelima, pencurian dokumen fisik atau elektronik. Selanjutnya, indikasi serangan keamanan fisik. Yang pertama, alarm. Ada yang tidak berhak memasuki area atau ada alarm tapi kondisi nyatanya tidak diketahui. Yang kedua, rekaman kamera. Ada orang yang tidak berhak tertangkap atau terekam kamera. Yang ketiga, bukti-bukti seperti adanya orang atau kendaraan di pinggir-pinggir pintu atau pagar kantor. Selanjutnya, kehilangan sinyal komunikasi. Terakhir, kehilangan perangkat, raibnya perangkat, dan tidak tercatat atau tidak ada yang tahu. Terus, langkah-langkah keamanan fisik. Yang pertama, penjaga keamanan. Lampu, pagar kunci, atau alarm. Penjaga keamanan seperti security ya, polisi ya, dan lain-lain lah. Terus yang kedua, titik akses ke fasilitas atau kantor harus dibatasi dan dimantau oleh closed circuit television atau yang bisa disebut televisi CCTV dan alarm. Yang ketiga, hanya dimasuki oleh orang-orang yang banyak, maksudnya tuh orang-orang tertentu, orang-orang banyak tapi itu banyaknya itu banyak-banyak tertentu. Yang keempat, akses ke sistem komputer seperti laptop, media penyimpanan, backup harus dibatasi dan terlindungi. Kelima, layar komputer diposisikan agar tidak ada solder surfing dan mengunci komputer ketika penggunanya pergi. Maksudnya layar komputer nih posisikan agar tidak solder surfing nih, ini ya, jangan sembarangan mengarahkan layar komputer kepada orang banyak ya. Terus yang terakhir, sistem komputer yang memiliki data sensitif ditempatkan di lokasi tertutup dan terkunci. Selanjutnya, penanggulangan keamanan fisik. Yang pertama, kunci ruangan dan penerapan kebijakan akses fisik, yaitu siapa yang berhak memiliki kunci dan perlindungan terhadap peladen, switch, router, kabel, dan lain-lain. Yang kedua, pemasangan dan pemantauan dengan kamera video, buku tamu, kartu pintar, token, dan biometrik untuk mencari tahu dengan rinci secara visual kondisi fisik organisasi
Biasanya tuh dilihat dari posisi yang menentukan prestasi. Jadi istilahnya mah kayak jabatan. Teknologi deteksi gerakan melalui perangkat bergerak, sensor. Yang ketiga, perangkat paling rentan ditempatkan dalam ruangan yang terkunci. Jadi timbulnya tuh rasa penasaran. Amankan komputer kerja karyawan, pengecekan komputer. Yang terakhir, terus yang kelima, amankan komputer dari akses fisik. Yang ketujuh, amankan komputer dari yang ketujuh, lindungi perangkat bergerak seperti laptop dan ponsel. Seperti kasih kata sandi pada BIOS dan akses ponsel ya, dia kasih pola atau password. Terus pasang perangkat lunak pelacak lokasi, enkripsi data dan pembaca biometrik. Terus selanjutnya yaitu melakukan backup ya sebulan sekali apa seminggu sekali apa apalah untuk mencegah kehilangan data. Terus selanjutnya menonaktifkan perangkat penyimpanan eksternal, lindungi pencetak maksudnya tuh lindungi pembuat biasanya lo. Terus gunakan kartu pengenal untuk semua staf dan kontraktor. Lalu hati-hati terhadap perangkat dan mata-mata. Lindungi perangkat bergerak seperti laptop dan ponsel. Lalu dan lain-lain ya. Ini salah ini. Dan selanjutnya yaitu terakhir, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.